kok nggak pernah serius tentang sekolah. Ahmad, tugas kamu nggak ada. Kamu nggak serius belajar sama ibu. Keluar dari kelasnya. Ahmad, Ahmad. Apa ya? Kita tanyain. Oke, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai sini ya. Sampai ketemu besok lagi. Makasih. Iya, sama-sama. Ahmad, kamu lagi kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Kalau kelihatannya akhir-akhir ini kalau kamu butuh seseorang, pasti ada di sini. Ahmad kenapa ya? Kayaknya dia ada gangguan jiwa nggak sih? Dia selalu seperti itu. Dia selalu mengganggu. Setuju. Kenapa ya anak itu? Belakangan ini nggak semangat belajar aku lihat. Ahmad, kamu lagi kenapa hari ini? Kamu kelihatan nggak semangat. Kalau kamu butuh teman bicara, ibu di sini ya. Ahmad akhir-akhir ini kelihatan kayak bukan dirinya nggak sih? Aku dengar sih dia tidak masalah depresi. Apa iya? Iya. Kasian banget ya. Kasian banget ya Ahmad. Apa kita kasih tahu Ibu Kairan aja? Ayo kita diskusiin solusi yang bagus buat Ahmad. Iya, ayo. Ada apa, Kela? Lihat Ahmad sepertinya perlu arahan dan diskusi dari Ibu. Kalau Ibu ada waktu, ayo kita diskusi bareng sama dia. Oh, boleh. Kita naik ke atas sekarang? Ahmad, Ibu lihat dan teman laporan teman-teman kamu belakangan ini nggak semangat. Kamu kalau ada masalah, cerita ke ibu atau ke teman-teman yang lain. Pasti kami dengerin kamu kok. Iya Ahmad, apa-apa bicarakan saja. Kan kita kawan. Iya. Kaila, bisa diam sebentar nggak? Kalau nggak fokus, keluar aja di kelas ini. Iya, aneh banget. Nyebelin deh. Iya kayak kecil nggak serius. Kaila jangan ganggu kelas. Duduk dan perhatiin. Maaf Bu, saya tidak bisa fokus. Bu, Kaila memang cara belajarnya beda. Dia
tadi? Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi kamu kok nggak ngerjain tugas saya ya? Dia kok seperti itu ya? Kayak nggak pernah menghormati kelas ibu ini. Dia pikir dia lebih baik dari semua orang. Gaby, kamu selalu buat masalah ya? Saya lelah dengan sikap kamu. Jadi, kamu lagi kenapa? Kamu bisa berbicara dengan kami tidak memakimu. Mereka ternyata peduli ya sama aku dan ngerti gimana keadaan aku. Lucu ya Debbie itu kayak bukan anak sekolahan. Dia kan hanya ingin perhatian. Gaby, selesai kelas ini kamu jumpain saya ya. Kita bicara berdua. Baik, Bu. Gaby, ibu perhatikan kamu di kelas sering tidak peduli waktu ibu menjelaskan. Kamu main HP, kacaan. Terus ibu lihat juga penampilan kamu ini tidak mencerminkan seorang murid dan tidak pantas untuk dipakai untuk ke sekolah. Besok-besok penampilan diperhatikan ya. Atau ada hal lain yang mengganggu kamu, makanya kamu seperti ini. Sikap acemu ini. Tidak ada, Bu. Sebenarnya saya hanya merasa kurang diperhatikan di rumah dan di sekolah juga saya tidak punya teman. Kamu kalau ada masalah atau masalah di rumah atau ada hal-hal yang mengganggu kamu bisa cerita ke ibu. Ibu kan di sini juga sebagai orang tua kedua. Kamu bisa cerita ke ibu ya. Ya, Bu, terima kasih. Jadi kamu kenapa? Ibu tahu kamu pintar. Sepertinya ada yang mengganggu kamu. Kamu mau cerita sama ibu? Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku hanya merasa kesepian. Kami bertiga, besok-besok kita belajar bareng ya. Kamu nggak sendirian kok, aku tahu sih sebaiknya juga. Terima kasih ya teman-teman. Semangat, Kevin. Ada. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang hidup, terutama tingkah laku manusia. Menurut Crow and Crow Educational Psychology, this revision explains the learning experiences of an individual from birth to old age. Its subject matter is concerned with the conditions that affect learning. Crow and Crow 1958-7. Crow and Crow menegaskan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar pada seorang anak sejak lahir sampai usia lanjut, termasuk di dalamnya kondisi yang mempengaruhi belajar. Fungsi psikologi adalah yang pertama memahami perbedaan siswa, diversity of student. Setiap individu dilahirkan berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing, sehingga sebagai seorang guru harus memahami perbedaan siswa-siswanya, mulai dari tugas, perkembangannya hingga potensi yang dimilikinya. Yang kedua, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Seorang pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda menyesuaikan karakteristik siswa dalam mengajar. Untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih baik, disinilah peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologis dan menciptakan suasana pembelajaran secara kondusif. Dan yang ketiga, milih strategi dan metode pembelajaran. Jika seorang guru sudah mempelajari tugas perkembangan manusia, disinilah fungsinya agar guru dapat menentukan model dan metode yang tepat bagi siswa, agar siswa tetap menikmati setiap proses pembelajarannya.